yang terhormat Syekh Anas Said Abdul Rahim, tokoh-tokoh dari Palestina, ahlan wa sahlan. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Yanwardi Pratama sebagai translator dari Metro ya. Kemudian yang saya hormati tim dari lembaga Amal Kuliah Lampung yang sudah memfasilitasi agenda ini sehingga kita bisa kedatangan tamu langsung dari Palestina. Yang saya sayangi seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Sekampung, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak hebat SMA Negeri 2 Sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya nabiy ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari yang sejuk ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mencari keberkahan Ramadan sekaligus berdoa bersama jelang ujian sekolah untuk kakak-kakak kita, kakak-kakak kelas 12 di SMA Negeri 2 Sekampung, karena nanti mulai hari Senin sampai hari Sabtu Ustaz izin menyampaikan informasi bahwa anak-anak kami akan melaksanakan ujian sekolah. Jadi nanti mohon dibimbing, diberikan pengarahan, karena menurut saya belajar dari 7 karakter pemuda Palestina ini luar biasa. Nanti pengaruhnya buat kita ke depan. Bagaimana pemuda-pemuda Palestina itu bisa bertahan hidup, memperjuangkan negaranya sampai dia tutup usia. Jadi nggak sempat jadi pemuda kebanyakan dari mereka, ya. Kebanyakan dari mereka itu nggak sempat jadi pemuda, masih usia-usia belia itu sudah tutup usia, sudah diambil lagi sama Allah, saking sayangnya Allah, ya. Tidak tahan melihat penderitaan anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak semuanya, tidak hanya kelas 12, kelas 10 dan kelas 11, muncul empatinya terhadap orang-orang yang lebih menderita daripada kita, bahwa ternyata kita itu nggak menderita sendirian. Yang selama ini kita merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang paling menderita di dunia, gitu. Kita nggak seistimewa itu, ya. Ada yang jauh lebih menderita dari kita, mulai dari lahir sampai dia meninggal, dan justru meninggalnya itu semacam sebuah kebebasan hanya dari Allah, Masya Allah ya, atas perjuangannya untuk mempertahankan Palestina. Dan mudah-mudahan anak-anak semua nanti mendapatkan giroh atau semangat itu, bahwa hidup itu harus berjuang, bahwa ada yang harus kita perjuangkan. Apa? Tentunya adalah hal-hal yang baik yang harus kita perjuangkan. Dan ini kegiatan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أول مسجد بني على الأرض؟ قال: المسجد الحرام.
قال قلت ثم أين؟ قال المسجد الأقصى. قال وكم كان بينهم؟ قال 40 عاما. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد أسس على وجه الأرض. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tadi Syekh membuka dengan tahmid, kemudian sholawat, begitu juga dengan doa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bermanfaat atas atau ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat bagi masyarakat kita, sehingga kita menjadi pribadi terbaik. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kemudian beliau tadi menyebutkan sebuah hadis. Ada hadis ketika salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kenapa Nabi Muhammad disebut, kita sebagai umatnya harus bersolawat. Yang kata Nabi itu sepelit-pelit orang. Ketika namanya disebut, nama Nabi disebut tapi tidak bersolawat. Baik, bisa salawat kan? Nabi Muhammad kata beliau, Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata beliau, wahai Nabi Allah, masjid apa yang pertama kali didirikan di bumi? Ada yang tahu tadi disebutkan oleh beliau? Masjidil Haram. Ya. Kalau ada hadiah langsung kasih hadiah ya. Masjidil Haram, untuk Masjidil Aqsa aja ya. Yang pertama tetap Masjidil Haram, ya. Pertama kali dibangun di atas muka bumi itu oleh Nabi Adam, Masjidil Haram. Baru kemudian sahabat nanya lagi, kemudian setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun wahai Rasulullah? Kata Nabi, Masjidil Aqsa. Baru Masjidil Aqsa. Berapa tahun jaraknya? Kata Nabi Muhammad, 40 tahun sekitar jaraknya. Setelah Masjidil Haram dibangun, 40 tahun setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Jadi yang membangunnya siapa? Nabi siapa yang pertama kali turun di bumi? Saya. والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فكان المسلمون يتوجهون إلى المسجد الأقصى حين يصلون، ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى المسجد الحرام أثناء الصلاة. فالمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. Baik, Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Ya, jadi dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian ketika Allah memberikan perintah, saat itu Nabi lagi sholat bersama para sahabat. Perintah turun langsung untuk menghadapkan wajah atau menghadap kiblat, bukan lagi Masjidil Aqsa, tapi langsung ke Ka'bah. Jadi dari menghadap Masjidil Aqsa beliau berpindah, bukan berpindah tempat ya, hadapnya bergeser sampai ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam, ya. Baru setelah itu Masjidil Haram sampai sekarang. Jadi penting gak Masjidil Aqsa? Penting gak bagi kita? Penting sekali Masjidil Aqsa bagi kita umat Islam, ya. Baik, kita dengarkan dulu.
وكما نعلم أن المسجد الأقصى هو المكان الذي أسري به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبه عرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. Nabi Muhammad mantap, Masya Allah. Nabi Muhammad itu bagus ya, responnya sudah keluar ya. Kalimat thayyibah ketika langsung ada, itu bagus ya, tanda iman. Baik. Beliau ketika terjadi yang namanya, siapa yang masih ingat ketika di tanggal 27 Rajab kemarin kita peringati apa itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diberangkatkan dalam satu malam saja, padahal jaraknya itu luar biasa jauhnya. Orang dulu kalau nempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1 bulan perjalanan pulang pergi. Tapi Nabi itu cuman 1 malam saja. Makanya banyak yang tidak percaya. Mustahil sebenarnya. Memang mustahil kalau pakai ilmu manusia. Jadi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa beliau diberangkatkan ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Pertama ke langit pertama terlebih dahulu. Diajak naik sampai ke langit pertama. Kita dengarkan kisahnya. Betul. Syekh Muhammad, أريد أن تسألهم أين ورد المسجد الأقصى في القرآن الكريم. Baik. Beliau ingin nanya, siapa yang tahu ayat apa yang berbicara tentang Masjidil Aqsa, Palestina? Ayat yang dalam Quran? Nah. Ada hadiah? Ada hadiah? Ada hadiahnya? Ayatnya Pak, yang laki-laki. Ada yang tahu nggak yang perempuan? Bacain. Begitu suratnya. Yani al-ayat surah Al-Qamar labudaan taqra. Oh, ayat 5 ayat surah. Mahya surah. Baik, cukup sebutkan, angkat tangan. Surah apa ayat berapa? Sudah ada yang angkat tangan. Surat Al-Isra ayat 1. Al-ayat al-ula di surat Al-Isra. Sahih ya? Nah, saya alhamdulillah kasih tepuk tangan boleh. Pak, siapa namanya? Pilih. Pak? Pilih. Oh, baik, Masya Allah. Dari bahasa asing begitu ya. Nanti ada hadiah. Hadiahnya mau sekarang atau nanti? Langsung diberikan? Ya, boleh. Ya, silakan langsung Pak. Ini. Ya, langsung saja ya. Atau mau saya kasih? Kalau begitu nanti kalau mau ngasih share-nya ya, habis acara kita doa foto bersama dengan share ya. Mau? Simpan dulu ya. Kalau nggak keburu hilang kan dulu. Ya. Betul. Soal tadi. Betul. ما هي الصورة التي تتكلم عن المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام؟ Surah apa yang berbicara tentang Mi'raj Nabi? Nabi berangkat. Kalau tadi Isra, ini Mi'raj dari Masjidil Aqsa berangkat ke langit. Surah apa? Masya Allah, ini kamu gadget sih, smartphone, Google. Bukan, ya dulu tahu. Ayo ya selalu lah. Angkat tangan. Siapa yang ketemu? Hah? Mana yang mana? Ya.
An-Najm. Ayat 100 Sahih. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan boleh. An-Najm. Ayat berapa tadi? Nanti buka dibaca ya. Min itu dapat dari Google atau? Min Google aja nih. Min Google aja nih. Betul. الصورة التي تحدثت عن الإسراء هي سورة الإسراء، حيث افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بالآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصورة التي تحدثت عن المعراج هي سورة النجم. Surah tadi yang kita ketahui yang berbicara tentang Isra. Surah apa tadi? Yang Isra. Tahu Isra itu apa? Bedanya dengan Mi'raj. Isra itu berjalan di malam hari. Jadi kalau kita berjalan di malam hari disebut dengan nama Isra. Jadi Isra itu berjalan di malam hari. Nabi Isra itu berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut Isra. Ayatnya apa tadi? Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik. Araja ya'ruju, naik. Ya, Mi'raj itu naik dari bawah ke atas, ya, enggak ada naik dari atas ke bawah kan? Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit. Disebutlah Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa ke langit. Suratnya apa tadi? Mi'raj. An-Najm ayat 13. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى صلى، فكان يصلي وحده، فعندما أنهى صلاته والتفت إلى خلفه فإذا بالأنبياء جميعا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وهو سيد ولد آدم. Nabi Muhammad ketika sampai ke Masjidil Aqsa dari Isra itu beliau sempat sholat di mana? Di Masjidil Aqsa. Beliau sholat. Pertama beliau sholat sendirian. Kemudian setelah itu ada riwayat yang datang kepada kita bahwa beliau sholat mengimami para nabi. Jadi para nabi itu ada yang sholat bersama beliau, ruhan, dengan ruh ya. Jadi kita nggak bisa tahu. Yang tahu yang itu hanyalah golongan para nabi. Kecuali ada nabi di antara kita, nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada, terputus, sudah tidak ada lagi nabi yang bisa diangkat atau tidak ada lagi manusia yang bisa jadi nabi. Jadi Nabi mengimami, maka disebutlah nabi itu imamul anbiya. Nabi Muhammad itu turun terakhir, tapi menjadi imam bagi para nabi. Nabi Muhammad لذلك المسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند الإسلام والمسلمين، والمدافعة عنه في الوقت الحالي هي عقيدة وواجب على كل أمة من أمة الإسلام أن يدافعوا عن المسجد الأقصى بقدر استطاعتهم لذلك. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu guru, beliau mengatakan Masjidil Aqsa itu ketika kita mengetahui dari fakta Isra Mi'raj, Allah berkata kemudian di dalam Al-Quran menyebutkan Masjidil Aqsa itu punya peranan penting di dalam umat Islam. Adalah tempat yang agung yang mesti kita jaga. Maka kata beliau, sudah selayaknya kita membela Masjidil Aqsa, bahkan bagian dari keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Membela Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari akidah kita. Maka setiap umat muslim wajib membela
Masjidil Aqsa qadra istita'atihi, sesuai kemampuan dirinya. Ya, ada yang mampunya misalkan berdoa, maka dia tidak putus-putus memanjatkan doa untuk Masjidil Aqsa. Terutama saudara kita di Palestina, minta doa, ya Allah berikanlah kekuatan saudara kami di Palestina, mereka saudara kita ya. Nanti kita berdoa insyaallah teman-teman. Kemudian yang punya kelapangan rezeki diberikan oleh Allah keluasan, bisa memberikan sebagian rezekinya dibantu atau diberikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beberapa lembaga, terutama yang saat ini kita difasilitasi kasih Palestina, kemudian itu bisa memberikan donasi sedekah infak kalian kepada saudara-saudara kita. Mereka punya akses ke sana. Salah satu yang punya akses untuk bisa menyalurkan bantuan tersebut kepada saudara kita yang membutuhkan di sana. Yang punya doa, berdoa. Yang punya keluasan, kelapangan rezeki, mari kita berikan. Ya, semangat. Takbir. والمسلمون عندما يذهبون إلى المسجد الأقصى ليصلون، اليهود يمنعونهم من الصلاة في المسجد الأقصى، وكثير من اليهود يطردون المسلمين من المسجد الأقصى ليقوموا بتدنيسه والدخول إلى المسجد الأقصى، ويتعرضون المسلمون حين ذلك إلى الضرب. Di sana ketika Masjidil Aqsa sekarang dikuasai oleh siapa? Israel, laknatullah Yahudi. Mereka melarang Palestina untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Nggak boleh, terutama yang masih muda-muda. Jadi yang boleh itu ada syaratnya, khusus bagi yang tua-tua, sepuh-sepuh saja baru boleh sholat di sana. Jadi mereka khawatir, takut Yahudi Israel itu. Ketika anak muda tergerak sholat di Masjidil Aqsa, mereka khawatir bakal diserang, ketakutan. Jadi mereka itu berupaya untuk menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kuil mereka. Maka itulah yang harus kita sama-sama bela. Baik. Jadi sekarang kondisi mereka bertahan di sana karena membela Masjidil Aqsa. Maka kita di sini sebagai saudaranya wajib membantu karena Masjidil Aqsa adalah sesuatu yang penting bagi kita umat Islam. Oke ya, kalimat saya. لذلك المسلمون الذين يبقون الآن في المسجد الأقصى ويدافعون عن المسجد الأقصى هؤلاء هم المرابطون، فيجب علينا أن ندعمهم بالدعاء وبالمال، وهذا نوع من أنواع الجهاد، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم نستطع الجهاد بأنفسنا فنستطيع أن نجاهد بأموالنا وبالكلمة بالدعاء لهم، ونسأل الله أن يخفف عنهم. Baik, ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin salah satu kalimat terakhir dari Syekh. Kalau ada waktu nanti insya Allah mungkin kita bisa sambung kembali ya. Jadi pesan beliau begini, perhatikan baik-baik. Kata beliau, saat ini saudara kita yang ada di Palestina itu lagi berjuang, berkorban untuk membela Masjidil Aqsa, untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Maka ketika kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa membela langsung sebagaimana saudara kita, itu tentu saja adalah luar biasa sekali. Tapi
Ketika kita tidak mampu berjihad langsung membela Masjidil Aqsa yang saat ini diwakili oleh saudara kita yang ada di sana, maka jihad kita itu adalah jihad dengan harta kita yang kita punya dan juga doa-doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqal." Berangkatlah kalian, berjuanglah dalam keadaan merasa berat ataupun ringan. Wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah, belalah agama kita dengan semua kemampuan yang kita punya, termasuk ketika punya keluasan rezeki dari Allah, ataupun kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu juga adalah bentuk apa? Jihad kita, bentuk perjuangan kita membela saudara kita. Saudara kita yang ada di sana itu disebut dengan murabbitun, orang-orang yang berjaga untuk membela Masjidil Aqsa. Maka mereka butuh support kita, butuh pertolongan kita. Tidak mungkin kita biarkan mereka bergerak sendirian. Mereka saudara kita bukan? Ya. Saudara seiman kita. Bahkan Nabi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa saudara kita itu adalah sesama muslim. Ketika kita sama-sama berakidah yang sama, kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla, Quran kita sama, kiblat kita sama, Nabi kita sama, maka kita sejatinya bersaudara. Takbir. Walaupun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, tapi kita disatukan oleh iman dan keyakinan kita. Maka mari sekali lagi kita bantu semaksimal yang kita bisa. Kita bisa doa, jangan putus-putus mumpung di bulan Ramadan. Kita bisa keluarkan rizki yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk membantu mereka. Itu juga baik sekali bagi mereka. Insya Allah itu akan menjadi pertolongan bagi mereka, wasilah pertolongan Allah melalui kita, dan insya Allah akan jadi jariah kita, dapat pahala tambahan. Di bulan Ramadan kalau kita sedekah, maka sedekahnya jauh berkali-kali lipat pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Nabi adalah orang dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ingat baik-baik, sekurang-kurangnya kita, setidak mampunya kita, sesempitnya rezeki kita, masih ada makanan yang bisa dimakan. Betul? Masih ada minuman di sana, di saat ini. Semua penduduknya rata-rata, nggak ada lagi ceritanya ada yang kaya, nggak ada, semuanya rata susah makanan. Mereka puasa, tapi mereka belum tentu bisa berbuka. Kita di sini, ketika mau berbuka, bingung mau makan apa? Bukan bingung makan apa, bingung menunya apa. Kalau mereka di sana bingung mau makan apa, nggak ada lagi makanan. Semua bangunan roboh, kawasan pertanian habis sebagian besarnya, bahkan air terkontaminasi. 20% saja dari air yang tersedia itu bisa diminum. Bayangkan, bahkan saat ini katanya makanan mereka itu dicampur dengan makanan ternak, pelet itu ya, itu dicampur nasinya supaya bisa makan kebagian semua. Kalau nggak dapat makan, nggak dapat makan. Jadi mereka begitu kesusahan, begitu kelaparan, begitu kehausan. Berpuasa bahkan jauh sebelum Ramadan mereka sudah puasa. Sampai saat ini sudah 150-an hari berkejatan ya. Serangan dari Israel itu melanda saudara kita di Palestina. Jadi mari sekali lagi kita bantu mereka dengan doa kita dan dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Siap? Ikhlas? Takbir. ونتعلم من الشعب الفلسطيني سواء في المسجد الأقصى في القدس أو في غزة الصبر وحب التضحية والجهاد في سبيل الله، فهم يصبرون ولا يجزعون. فيوجد شخص من الأمثلة على ذلك، يوجد شخص متزوج انتظر حتى يأتي له ولد بعد 5 سنوات أو 8 سنوات، مدة طويلة،
ثم استشهد ولده بعد ذلك وهو صابر ومحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Maka kata beliau, kalimat penutupnya tadi adalah bagaimana kita bisa belajar dari pemuda-pemuda Palestina, dari saudara kita yang ada di Palestina. Kita belajar kesabaran yang begitu luar biasa dari mereka, bagaimana mereka sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sabar, kemudian mereka sabar dengan berjuang. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga yang mereka punya di sana. Mereka berjihad dengan jihad yang luar biasa kesungguhannya. Di muka bumi ini tidak ada lagi tempat selain Palestina di mana kita menemukan para mujahid sejati, para orang-orang yang rela berkorban bukan hanya harta, tapi juga nyawa. Banyak para istri yang kehilangan suaminya setelah menikah masih muda. Banyak para orang tua yang kehilangan anaknya. Banyak juga anak-anak yang sudah tidak punya lagi orang tua, habis semuanya terkena serangan dari Israel. Banyak yatim piatu kecil-kecil, mereka bahkan tidak punya saudara lagi. Bangun tidur tahu-tahu rumahnya sudah dari puing-puing yang berantakan, tahu-tahu sudah tidak ada lagi orang tuanya, sudah tertimbun rata dengan tanah. Maka kita sangat bersyukur dan kita belajar tadi dari mereka, kesabaran yang begitu luar biasa, kesungguhan bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang juga luar biasa, dan jihad mereka yang begitu luar biasa. Sejak tahun 2001, Israel telah membangun tembok pemisah dengan merampas lahan orang-orang Palestina, dijajah, dimiskinkan, dipisahkan. Ramadan tahun ini begitu luar biasa penderitaannya. Mari kita sama-sama Memanjatkan doa untuk Al-Aqsa. Allahumma ya wasil al-munqati'in awsil al-khayr. Allahumma hblana amalan salihan. Allahumma aqbal minna as-siyam wal-qiyam wa qira'at al-Qur'an. Allahumma aqbal minna as-salat was-siyam wal-qiyam wa qira'at al-Qur'an. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين.